Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mau ikut belajar nggak? Malam ini saya memba saya membaca buku tentang sakinah, buku apa ya? Membaca buku tentang sakinah finansi. Pengarangnya di sini siapa ya? Dari siapa ya? Dr. Muhammad Syafi'i Antonio M.Sc. dan Dr. T.H. Muhammad Zainul Majdi M.A. Buku ini saya beli pada tahun 2018 tanggal 6 bulan 10. Buku ini saya juga belum membacanya, tapi kita belajar sama-sama ya. Di sini bukunya bagus sekali, Sakinah Finansial, tentang sakinah keuangan kita. Kita bahas. Saya belum sepenuhnya membaca karena saya juga baru kali ini mulai membuka buku lama saya yang belum sempat juga saya baca. Ini kata pengantarnya, sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang salih. Hadis riwayat Ibnu Hibban 3210 dan disahihkan Syuaib al-Arnaud. Jadi, sebaik-baik harta yang baik di tangan orang yang baik. Sebab urut hadis ini memberi gambaran bagi kita berharta bagi orang baik adalah jalan kebaikan. Maka Rasulullah sering memberi motivasi bagi umat untuk membangun kekuatan ekonomi. Tuh, tentang sakinah finansial. Di sini kalau tidak salah saya membaca langsung, saya lampaui, belum saya baca dari awal karena saya juga tidak begitu apa istilahnya ya itu istilahnya. Jadi mulai sekarang mau tidak kita belajar sama-sama. Saya juga sulit untuk memahaminya. Di sini ada juga tentang buku arus kas harian. Ya, ada 3. Ada ini buku besarnya, yaitu tips agar keuangan kita istilahnya bagaimana. Nantilah kita baca, saya juga belum tahu apa isinya. Jadi di sini buku arus kas harian. Yang kedua ada buku nota keuangannya. 3 ada buku catatan usahanya. Wah, ada usahanya di sini. Jadi yang waktu saya beli 2018, saya cuma menerapkan yang bagian yang di tengahnya saja. Apa itu yang bagian di tengahnya? Saya langsung ambil intinya. Mana ya, kita buka intinya. Intinya di sini mana? Ada saya catat di buku kecil saya. Langsung saya baca ke kebutuhan keluarga waktu tahun 2018 dulu saya mulai beli buku ini. Saya langsung saya langsung masuk ke alokasi pengeluarannya. Membayar kewajiban hutang itu untuk kalau kita berpenghasilan nih. Jadi kalau kita sudah berpenghasilan dari usaha atau menerima upah atau gaji, jadi kita tuh perlu ada
istilahnya alokasi pengeluaran. Di sini ada alokasi pengeluaran. Jadi di alokasi pengeluaran itu ada bagiannya lagi. Bagian yang pertama, kalau kita ada berhutang, maka yang wajib kita alokasi dana sumber gaji kita atau uang yang kita pegang itu atau kita dapat dari usaha. Jadi kita salurkan, utamakan dulu membayar kewajiban hutang. Di sini diterangkan hutang merupakan kewajiban dan harus ditempatkan sebagai prioritas pertama. Jika nilainya kecil, bisa dibayar lunas pada kesempatan pertama, namun sekiranya jumlah besar dapat dibayarkan secara angsuran berkala sesuai dengan kesepakatan pemberi utang. Besaran angsuran yang pembayaran utang sekitar 15-20% dan tidak lebih dari 40%. Jadi yang saya tangkap dari sini, kita ambil dari penghasilan kita itu, kita ambil untuk membayar hutang kita itu 15-20% dan tidak lebih dari 40%. Misalnya pendapatan kita 10 juta, maka kita kurangkan 20%, itu untuk cicilan hutang. Kalau 10 juta dari 20% berarti 2 juta ya. Kita persenkan dari 10 juta, kita kurang 20%. Berarti 20% dari 10 juta itu 2 juta. Jadi kalau misalnya pendapatan kita 10 juta, maka kita alokasikan yang pertama membayar hutang kita. Kalau ada, kita ambil 20%. 20% berarti 2 juta. Jadi sisa pendapatan kita 8 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban kita zakat. Zakat kita pahami bersama ya. Di sini diterangkan zakat, pajak, dan sedekah. Apa tuh? Oh, berarti kita diwajibkan membayar zakat profesi seandainya kita seorang penerima gaji tetap atau seorang guru atau PNS misalnya. Nah, berarti kewajiban kedua kita setelah hutang, kita wajib membayar zakat profesi. Berapa zakat profesi? Kalau di sini ditulis 2,5% kali 10 juta. Berarti yang wajib kita keluarkan zakat profesi kita 250.000. Seandainya pendapatan kita 10 juta, berarti kita wajib zakat profesi 2,5% atau 250.000. Selanjutnya di sini ada juga cicilan zakat mal 10%. Kita kalikan dari pendapatan kita tadi misalkan 10 juta, berarti zakat mal kita 1 juta. Berapa sisanya dari setelah kita membayar hutang tadi 20% atau 2 juta, tinggal 8 juta. Berarti 8 juta kita kurangkan 1 juta 250 itu zakat profesi dan zakat mal jumlahnya 1.250. Berapa sisanya? Tinggal 6.750 rupiah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebutuhan pokok keluarga. Jadi belanja kebutuhan pokok merupakan komponen terbesar dari seluruh pengeluaran keluarga karena kita bekerja memang untuk bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, membeli pakaian untuk menutupi badan kita dan memastikan rumah tempat kita tinggal berfungsi dengan baik. Meskipun tidak ada aturan yang baku mengenai proporsi belanja harian yang harus disediakan,
Secara konservatif, sebaiknya total belanja kebutuhan pokok diusahakan berkisar antara 40-50% dari total pendapatan bulanan. Itu ya. Jadi dari tulisan kecil sini, total kebutuhan pokok keluarga kita harus mencatat hati ya dari awal tadi. Total kebutuhan pokok keluarga makanan 3 juta pas utilitas 2 juta sama dengan 5 juta. Utilitas itu apa ya? Saya juga nggak tahu apa itu utilitas. Saya jadi ragu bacanya. Saya juga belum praktek. Ya kita baca aja dulu ya. Jadi sisa pendapatan 6.750 tadi setelah kita membayar hutang dan zakat mal, zakat profesi, kita kurangkan lagi 5 juta untuk kebutuhan pokok kita. Jadi bersisalah uang kita 1.750.000. Itu yang ketiga. Yang keempat lagi kita perlu biaya pendidikan. Kalau di buku ini, biaya pendidikan 300.000 dikali berapa orang anak. Kalau di sini 3 orang anak, berarti 300.000 dikali 3, berarti sama dengan 900.000. Itu biaya pendidikan. Sisa pendapatan kita tadi 1.750 dikurang 900.000, bersisalah 850.000. Itu yang keempat. Yang kelima, tabungan dana pendidikan. Berarti kita perlu tabungan dana pendidikan. Kita ringkas saja ya, langsung saja saya baca yang akhirnya saja. Ini kan banyak ceritanya nih. Banyak ceritanya lagi. Jadi saya bahas yang di sini intinya saja. Kalau dulu sih saya catat. Tidak seperti ini yang dulu. Saya cuma mencatat hutang berapa persen, hutang misalnya 20%, biaya pendidikan 3 berapa? Biaya pendidikan enggak ada persennya di sini. Yang ada persennya saya cuma mencatat saya. Jadi yang saya catat dulu tuh zakat kita tulis 2,5%. Jadi kalau berapa pendapatan kita berarti kita potong saja di situ. Cicilan zakat 10% gitu. Sampai ke pendidikan. Kita bahas yang kelima. Kelima adalah tabungan dana pendidikan. Tabungan dana pendidikan, alokasi dana pendidikan 200 dikali 3 berarti 600. Kita harus menabung dana pendidikan 600. Jadi sisa pendapatan kita tinggal 250 dari 10 juta tadi. Yang keenam, dana emergensi. Dana emergensi itu ada yang tabungan dana itu tabungan juga ya. Berarti ada tabungan dana emergensi, tabungan dana pendidikan. Nah, itu. Sini emergensi dibikinnya 100. Dana emergensi 100, sisa pendapatan 250 dikurang 100.000, berarti tinggal 150. Yang ketujuh, tabungan dana pensiun. Wow, ada pensiunnya. Setoran dana pensiun 150, sisa pendapatan 150 dikurang 150, berarti 0. Itulah, ada paham teman-teman. Saya sendiri juga sedikit iya paham.
Sekiranya apa yang kita dapat, maka itulah rezeki rezeki kita, rezeki ilmu pada malam ini, apa yang kita pahami. Mmm, kalau tidak paham bagaimana? Boleh tanya ke saya ya, boleh tanya biar saya yang baca bukunya, kalau pengen sedetail-detailnya gitu. Kb menunaikan kewajiban zakat. Wah, makin banyak nih. Mmm, ya sekianlah yang bisa saya, jelaskan untuk pahami malam ini. Saya tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.